Musim 2025-2026 tampaknya jadi musim yang tidak ramah buat tim-tim Serie A di pentas Liga Champions. Inter yang memainkan pertandingan mereka pada Kamis 19 Februari 2026 melawan Bodo Glimt tumbang dengan skor 3-1. Kekalahan tersebut praktis membuat semua wakil Serie A kompak kalah di leg pertama babak playoff. Di balik nama besar Serie A yang dahulu pernah berjaya dan disegani di UCL, tim-tim Serie A kini kelihatan tak lagi bertaji. Semua wakil negeri Pisa bahkan terancam tak bisa melangkah ke babak gugur Liga Champions musim ini. Lalu bagaimana Italia bisa kehilangan tajinya di UCL musim ini? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas kekalahan Inter melawan Bodo Glimt serta hilangnya wibawa tim-tim Serie A di UCL musim ini. Apa yang membuat para wakil Italia kini tak berdaya? Simak selengkapnya. Italia adalah salah satu negeri populer di Eropa. Dalam hal sepak bola, negeri yang beribu kotakan di Roma ini juga dikenal sebagai salah satu negara kuat. Serie A sebagai kompetisi tertinggi di dalamnya juga mendapat pengakuan sebagai salah satu liga top dunia. Ada masa di mana wakil-wakil Serie A begitu disegani di pentas Eropa. Spesifik di UCL ada cerita kesuksesan Juventus di pentas UCL era 80-90-an. Cerita tentang keberhasilan Inter meraih treble termasuk juara UCL tahun 2010 juga tetap jadi satu cerita yang banyak dikenang. Cerita yang paling sehar tentu tentang bagaimana tangguhnya AC Milan, sang kolektor gelar UCL terbanyak Italia dengan 7 gelar di era 2000-an. Musim lalu, Serie A juga masih disegani oleh para penikmat sepak bola. Inter dengan kualitas pemain yang bisa dibilang kalah jauh dari banyak tim top secara mengejutkan berhasil melangkah ke final. Meski akhirnya dibantai 5-0 oleh PSG, kesuksesan Inter tetap berhasil membawa sedikit napas kejayaan Italia di Eropa. Bagaimanapun, lolosnya Inter ke final musim lalu adalah momen kelolosan kedua La Beneamata dalam 3 musim kebelakang. Italia masih cukup disegani karena dalam 3 musim terakhir selalu ada 3 wakil mereka yang maju ke 16 besar. Bahkan pada 2022-2023, 3 wakil Italia sama-sama sukses maju ke babak perempat final. Italia memang selalu dipandang sebagai salah satu kekuatan sepak bola terbaik Eropa. Sayangnya di Liga Champions musim 2025-2026, nasib para utusan negeri Pisa tak sebaik musim-musim sebelumnya. Di fase Liga, semua utusan Italia tak ada yang berhasil menembus zona lolos langsung. Inter musim lalu menjadi satu-satunya tim Serie A yang berhasil amankan tiket lolos langsung ke babak 16 besar. Tapi di musim ini Nerazzurri yang dinahkodai Christian Chivu harus puas finish ke-10 alias di luar zona lolos langsung. Dua wakil Italia lain Juventus dan Atalanta mengekor di bawah Inter dengan jarak cuma 2 poin. Napoli adalah wakil Italia dengan posisi finish tertinggi di Liga musim lalu. Namun, performa El Partenope di pentas Eropa sama sekali tak bisa dibilang spesial. Adakah Antonio Conte jadi wakil Italia dengan posisi finish terburuk di fase Liga? Dengan koleksi cuma 8 poin dari 8 laga, Napoli harus angkat koper lebih awal dibanding rival-rival senegaranya. Banyak orang bilang bahwa Serie A adalah satu dari 3 liga top Eropa. Sayangnya di fase Liga UCL musim ini, status itu sama sekali tak tergambar di tabel klasemen. Italia sama sekali tak mengirim wakil di urutan 8 besar. Jerman dan Portugal yang level liganya dianggap ada di bawah Italia, malah mengirim masing-masing 1 wakil ke zona lolos langsung. Memang, para wakil Italia tak ada yang bisa menembus peringkat 8 besar fase Liga alias zona lolos langsung. Namun hasil undian babak playoff justru dinilai menguntungkan para wakil negeri Menara Pisa. Setidaknya dari 3 wakil Serie A di babak playoff, ada 2 wakil yang dijagokan bakal langsung maju ke babak 16 besar. Inter tentu saja jadi tim yang paling dijagokan bakal lolos.
Kemudian babak playoff mempertemukan mereka dengan wakil Norwegia Bodo Glimt. Secara pengalaman mentas di UCL, Inter jelas lebih unggul. Di sisi lain, posisi finish di tabel klasemen yang terpaut 13 tingkat membuat Nerazzurri diprediksi bakal dengan mudah singkirkan calon lawannya. Juventus sementara itu mendapat tantangan dari raksasa Turki Galatasaray. Secara pengalaman, Galatasaray bisa dibilang sudah cukup matang bermain di UCL. Kendati demikian, musim ini anak asuh akan buruk tampil buruk. Finish di urutan ke-20 dan tak pernah menang di 4 laga pamungkas Liga membuat Juve lebih diunggulkan akan melaju. Atalanta barangkali jadi wakil Italia dengan nasib tersial di babak playoff. Klub besutan Rafael Palladino itu harus bersuah Borussia Dortmund, sang finalis edisi 2024. Wakil Jerman memang finish 2 tingkat di bawah Ladea. Namun, secara kualitas, The Black and Yellow jelas lebih diunggulkan daripada klub asal Bergamo. Di babak playoff, sebagai tim Italia dengan peluang lolos fase gugur paling kecil, tentu tak mengejutkan melihat Atalanta tumbang melawan Dortmund. Apalagi wakil Jerman itu bermain di hadapan publik sendiri yang memadati Signal Iduna Park. Atalanta ditekuk 2-0 dan harus membalikan keadaan lewat margin lebih dari 3 gol untuk bisa melaju. Sementara itu yang terjadi di Istanbul adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Juve di bawah asuhan Luciano Spalletti dibantai 5 gol per Palace 2. Padahal secara performa, anak asuh Spalletti memiliki catatan lebih baik dari sang lawan. Juve diunggulkan, namun mentalitas dan keajaiban Istanbul membuat Juve terkapar oleh lawannya Galatasaray. Setelah Juve dan Atalanta kompak kalah, sorotan jelas tertuju pada Inter Milan seorang. Beberapa musim terakhir, klub berjuluk Labene Amata ini memang bisa dibilang menjadi klub Italia paling bisa diandalkan. Musim ini apalagi, lawan yang mereka hadapi cuma sekelas Bodo Glimt yang tak banyak pengalaman. Sayang, memang dasar lagi apesnya wakil-wakil Italia. Pasukan Christian Kivu yang melawan Kaspi Maera Stadion Bodo Norwegia ternyata ikut-ikutan menelan kekalahan. Cuaca di Norwegia saat ini memang sedang dingin-dinginnya. Suhu udara yang bisa mencapai angka minus 2 derajat Celcius membuat permainan Inter terlihat tak mengalir. Sondre Brunstad-Vet, Jens-Peter Hauge, dan Kasper Watshawk bergantian membobol gawang Jan Sommer. Inter cuma bisa membalas sekali via Pio Esposito pada menit 30. Pasukan Kivu pun harus puas mengakui keunggulan sang lawan. Kekalahan tersebut membuat wakil Italia sama-sama kompak kalah berjamaah di leg pertama playoff. Kita sudah tahu bahwa musim ini wakil-wakil Serie A mengalami kemunduran. 4 wakil mereka gagal menampilkan performa terbaik sebagaimana tim-tim dari negara lain. Sekarang pertanyaan lebih lanjutnya, dari mana kemunduran ini terjadi? Apa yang membuat para wakil Italia ini kehilangan taji? Sejatinya ada beberapa faktor. Satu garis besarnya adalah wakil-wakil Italia ini sedang berada dalam fase rebuilding. Antonio Conte dan Napoli tentu saja lain cerita. Selain Napoli, wakil-wakil Italia yang lain musim ini ada di bawah asuhan nahkoda anyar. Inter dengan Christian Kivu, Juve dengan Luciano Spalletti, dan Atalanta dengan Rafael Palladino. Dengan kondisi yang sama-sama sedang membangun kembali kekuatan, tentu ada mentalitas yang sedikit berbeda dari para wakil Italia ini. Di sisi lain ada juga faktor eksternal. Patut dicatat bahwa Atalanta, Inter, dan Juve sama-sama bermain away. Dan suka tidak suka itu jadi salah satu penyebab kenapa mereka tumbang berjamaah. Istanbul, kota di mana Galatasaray bermukim, adalah kota yang fanatik akan sepak bola. Demikian juga Dortmund. Maka dari itu, baik Juve maupun Atalanta praktis merasakan tekanan yang sama di Rams Park serta Signal Iduna Park. Adapun bagi Inter, cuaca dingin tampaknya jadi salah satu masalah. Mengapa mereka tumpul bermain di Bodo? 3 kekalahan dari 3 wakil Italia pada akhirnya membuat Serie A berpotensi tidak akan mengirim wakilnya ke babak 16 besar. Kendati demikian, perjuangan Inter, Atalanta, dan Juve masih belum berakhir. Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang jelas, peluang masih ada untuk para wakil Italia ini.
Leg pertama babak playoff Liga Champions 2025-2026 telah selesai. Dan semua wakil Italia menelan kekalahan di leg pertama ini. Namun berkaca dari berbagai faktor yang ada, termasuk faktor kandang tandang, kira-kira masihkah ada harapan? Tulis pendapat dan prediksi kalian untuk para wakil Serie A ini di kolom komentar ya. Seperti biasa, like kalau kalian suka videonya, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.